Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Muhammad Akbar. Saya penyuluh kehutanan dari UPTD KPH Malinau, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi mengenai edukasi budidaya jamur tiram. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan memberikan sedikit edukasi terkait pengenalan, manfaat, dan cara budidaya jamur tiram. Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang. Ada beberapa jenis jamur tiram, di antaranya jamur tiram putih, jamur tiram kuning, jamur tiram merah muda, dan jamur tiram coklat. Jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus merupakan jenis jamur kayu yang memiliki kandungan nutrisi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis jamur kayu lainnya, dan salah satu jenis jamur konsumsi yang paling digemari masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat dari jamur tiram. Banyak manfaat dari jamur tiram, antara lain menetralkan racun dan zat-zat radioaktif dalam tubuh, mempercepat pengeringan luka pada permukaan tubuh, mencegah penyakit diabetes mellitus, mengatasi penyempitan pembuluh darah, menurunkan kolesterol darah, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, mencegah penyakit kanker, kelenjar gondok, dan influenza. Selanjutnya adalah bagaimana cara budidaya jamur tiram. Di Indonesia yang beriklim tropis, jamur tiram relatif mudah untuk dibudidayakan. Ada beberapa jenis jamur tiram, namun hanya jamur tiram putih yang paling lazim dijumpai di pasaran. Meskipun masih jarang, jamur tiram merah jambu dan jamur tiram coklat juga sudah mulai dibudidayakan oleh petani jamur. Untuk cara singkatnya bagaimana cara membudidayakan jamur tiram, kita akan melihatnya pada video berikut. Negara dengan iklim tropis seperti di Indonesia ini sangat cocok untuk budidaya jamur tiram. Cara untuk budidaya jamur tiram juga cukup mudah dan modalnya pun tidak begitu banyak. Bagian yang paling sulit saat ingin budidaya jamur tiram ialah membuat baglok, yakni media tanam yang sudah berisi bibit jamur. Namun tak perlu khawatir jika Anda baru pertama kali terjun di dunia budidaya jamur tiram, sementara untuk urusan baglok yang sudah siap tumbuh bisa beli ke orang lain terlebih dahulu. Lambat waktu, jika usaha budidaya jamur tiram sudah mulai berkembang, cobalah untuk membuat baglok sendiri. Nah, langsung saja. Inilah beberapa persiapan dan cara budidaya jamur tiram versi Sobat Ternak. Yang pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung ialah semacam rumah untuk jamur, yakni tempat untuk menaruh dan merawat baglok hingga tumbuh jamur dan siap panen. Di dalam kumbung tersebut terdapat rak yang bertingkat, biasanya terbuat dari kayu atau bambu. Dindingnya bisa menggunakan gedek atau papan. Kemudian pada bagian atap menggunakan genteng. Jangan menggunakan seng atau asbes yang mudah mendatangkan panas. Bagian lantai sebaiknya dibiarkan menggunakan tanah agar saat terkena air mudah meresap. Sedangkan untuk ukuran rak bisa Anda sesuaikan sendiri, tergantung ukuran kumbung dan jumlah baglok yang akan dibudidaya. Namun idealnya ketinggian ruang antar rak sebaiknya tidak kurang dari 40 cm. Rak bisa dibuat 2 hingga 3 tingkat. Lebar rak 40 cm dan panjang setiap ruas rak 1 meter. Setiap ruas rak sebesar ini bisa memuat 70 hingga 80 baglok. Kemudian menyiapkan baglok. Perlu sobat tahu, kualitas baglok yang bagus sangat mempengaruhi pertumbuhan dari jamur itu sendiri. Baglok ialah media tanam untuk meletakkan bibit jamur yang terbuat dari serbuk gergaji. Serbuk kayu tersebut dimasukkan ke dalam plastik berbentuk silinder dan pada ujung plastik diberi lubang, di mana lubang tersebut nantinya jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar.
Saat ini baglok jamur tiram yang berbobot sekitar 1 kg dijual dengan kisaran harga 2.000 hingga 2.500. Nah, jika Anda ingin membuat baglok sendiri, cobalah cek video Sobat Ternak tentang cara membuat baglok untuk jamur tiram. Yang ketiga, yakni cara merawat baglok. Pertama, silakan letakkan baglok pada rak yang sudah berada di kumbung. Anda bisa menyusunnya secara horizontal maupun vertikal. Jika menyusun secara horizontal, berarti lubang baglok berhadapan ke samping. Sedangkan jika secara vertikal, maka lubang baglok menghadap ke atas. Namun biasanya, untuk para pemula lebih memilih menyusun baglok secara horizontal. Hal ini dilakukan agar tidak ada air yang masuk secara berlebihan saat menyiram baglok, dan proses panen pun bisa lebih mudah. Sebelum baglok disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup baglok. Kemudian diamkan kurang lebih selama 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung baglok untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari dan jangan dulu disiram. Penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan semakin baik. Frekuensi penyiraman 2 hingga 3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembapan kumbung. Inilah proses yang terakhir, yakni panen budidaya jamur tiram. Bila baglok yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1 hingga 2 minggu sejak pembukaan tutup baglok, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Jika dirawat dengan baik dan benar, baglok jamur bisa dipanen 5 hingga 8 kali. Baglok yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7 hingga 0,8 kg. Setelah itu, baglok dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar, tepatnya bila ujung-ujungnya telah terlihat meruncing, namun tudungnya belum pecah dan warnanya masih putih bersih. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warnanya menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Bila sudah seperti ini, jamur akan cepat layu dan tidak tahan lama. Kemudian jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisar 2 hingga 3 minggu. Oke sobat, itulah ulasan singkat tentang cara budidaya jamur tiram. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itulah tadi sedikit informasi mengenai budidaya jamur tiram. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan lestari, masyarakat sejahtera.